Profesor Dr. Sahabat Cinta Neo kembali bergabung dengan saya Dr. Toto Wisnu dari Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional RSAB Harapan Kita. Topik bahasan kita saat ini adalah akses lebih baik continuum of care pasca kelahiran. Topik bahasan ini bagian dari strategi percepatan penurunan angka kematian neonatal atau AKN yang dikerjakan bersama UKK Neonatologi PPIDAI periode kerja 2017 sampai 2021 dengan Kementerian Kesehatan RI. Materi ini sudah dipresentasikan pada Kodika ke-18 di Medan bulan Oktober 2021 yang lalu. Seperti sudah disampaikan sebelum ini, bahwa untuk mencapai penurunan AKN dari 15 ke 7 per 1000 kelahiran hidup di tahun 2024 sesuai target RPJMN diperlukan kerja keras luar biasa. Upaya ini harus dikerjakan karena untuk mencapai angka itu, absolute risk reduction-nya harus 10%. Sedangkan pada kondisi biasa, kemampuan kita hanya 5%. Akses continuum of care pasca kelahiran adalah identifikasi dan tata kelola klinik tanda bahaya bayi baru lahir dalam proses adaptasi dari intra ke ekstra uteri dan lingkungan. Akses ini bagian dari pilar ketiga strategi terintegrasi upaya percepatan penurunan AKN. Pada slide strategi terintegrasi ini digambarkan oleh alur biru menuju target penurunan AKN. Sedang pilar ketiga digambarkan kombinasi titik monef dan proses identifikasi. Tanda bahaya neonatus merupakan prosedur penting menentukan morbiditas neonatus akibat kegagalan proses adaptasi dari kehidupan intra ke ekstrauteri dan lingkungan yang dimulai dari periode 30 detik sampai 28 hari pasca lahir. Prosedur ini merupakan bagian dari pelayanan kesehatan neonatal esensial yang diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan 53 tahun 2014. Pelaksanaan di tingkat komunitas dan Fasienkes primer menggunakan MTBM, MTBS, dan buku KIA. Sedangkan di Fasienkes sekunder dan tersier ditentukan oleh risiko dari tingkat morbiditasnya. Morbiditas yang ditemukan bertujuan untuk tata kelola klinik secara tepat dan adekuat di Fasienkes sesuai dengan tingkat kompetensinya atau dirujuk melalui aplikasi sistem rujukan terintegrasi atau terpadu atau SIS-rute ke tingkat kompetensi yang sesuai. Luaran dari prosedur ini dimonitor dan dievaluasi dengan aplikasi Maternal Perinatal Death Notification atau MPDN, serta diaudit melalui Audit Maternal Perinatal Surveillance dan Respon atau AMPSR. Sebagai dasar proses pendampingan Fasienkes dalam melaksanakan pelayanan berdasarkan tingkat kompetensi yang ditetapkan. Jadi kesimpulannya, akses lebih baik continuum of care pasca kelahiran adalah prosedur identifikasi dan tata kelola klinik tanda bahaya bayi baru lahir akibat kegagalan proses adaptasi intra ke ekstra uteri dan lingkungan. Luaran dari tata kelola klinik tersebut merupakan dasar kematangan tingkat kompetensi Fasienkes sesuai standar yang ditetapkan dan menjadi penentu dalam proses pendampingan Fasienkes.
Terima kasih atas waktunya. Semoga materi ini bermanfaat untuk membantu mencapai percepatan penurunan AKN di Indonesia. Sampai jumpa di seri Continuum of Care Neonatal untuk materi lainnya.